والحرم وترجمان بلسان القلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sahabati wat tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila hadratis sultanil awliya illahi Syekh Abdul Qadir Jalani
wa jamil ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'i mu'allifil kutubil lati ta'lamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Samuddin Haziq wa ila jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa man 'allamana wa walidihim wa ala abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa jami' arwahi jama'atina fi hadzal masjid wa jami'al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidz, para tokoh masyarakat yang sangat saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus para pengurus Masjid Jami Nurul Khilaah, Ketua DKM dan juga Ketua Yayasan, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kesempatan ini kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dalam ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan mendapatkan keberkahan hidup kita, dan mudah-mudahan Allah sampaikan ibadah kita ini adalah sebagai penuntun masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita baca Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang dalam keadaan kurang sehat, keluarga kita, sanak famili, handetolan, jamaah kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah kembalikan kesehatannya. Yang kedua, mohon bantuan doa, mudah-mudahan pelaksanaan pembangunan gedung yayasan Nurul Falah Al-Azkiyah yang rencana insya Allah akan dijadikan sebagai madrasah diniyah akan tercapai dengan baik, dan insya Allah rezekinya ketemu terus. Amin sampai selesai. Allah hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawabihi salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Fa idza wasala ilaihi yusallimu 'alal hadirin. Fa idza wasala, apabila telah sampai siapa alim ilaihi, ke majlis tadris, ke majlis ta'lim, yusallimu, memberikan salam, uluk salam, siapa alim alal hadirin, kepada jamaah yang hadir. Ya, ucapkan salam. Tadi saya udah ucapkan salam, ya. Ini sesuai dengan tuntunan namanya. Wa yajlisu mustaqbilal kiblati,
Sebaiknya orang alim itu memang duduknya menghadap kiblat in amkana, kalau memang memungkinkan. Rasanya kagak mungkin ini gitu, saya menghadap kiblat ini. Kalau menghadap kiblat berarti saya mendakangin. Ya. Jadi menghadap kiblat itu kalau memungkinkan. Biwaqarin, duduknya penuh dengan penghormatan, artinya penuh wibawa. Ya, duduk yang penuh wibawa bagaimana kira-kira? Hah? Wasakinatin, duduknya juga kudunya tenang gitu. Hah? Tenang. Jangan klesad-klesed aja. Wa tawadu'in, duduknya juga harus penuh dengan tawadu, rendah diri, rendah hati. Nggak boleh duduk kayak orang gagah sendiri gitu. Jadi harus penuh dengan tawadu. Wa khusyu'in, dan khusyuk duduknya juga. Ya. Kagak mikirin apa-apa. Mutarabbi'an, dalam keadaan sila. Nah, sila yang bagus memang sila di sini. Kalau sila memang kagak memungkinkan ya duduk di bangku. Blonjor dah. Au ghairi dzalika, atau lain sebagainya. Ya, jadi banyak tata cara di dalam memberikan pengajaran kepada murid-murid. Khususnya ini para guru yang punya tugas mulia untuk menyampaikan ilmunya pada murid-muridnya. Minal jilsatil hasanati, dari berbagai macam cara duduk yang baik, yang bagus. Tuh banyak cara duduk yang bagus. Asal jangan tiduran, sambil ngajar sambil tiduran, senderan asik banget. Hah? Iya, kagak seru itu dilihat anak-anak juga. Dilihat murid juga. Nah, kalau dia ngajar duduk senderan, tertidur dah. Wal yasun, dan hendaklah menjaga siapa alim badanahu, badannya, aniz zahfi, daripada bergeser-geser, an makanihi, dari tempatnya. Nah ini yang saya bilang, jangan klesed-klesed. Ntar dia pindah kemari, dia pindah ke sono, geser ke sini, geser ke sana. Nah ini jadinya jelek. Wa yadaihi anil abasi, dan juga kudunya duduknya dengan tenang. Tangan, kedua tangannya itu jangan main-main. Gala apa jadi pegangin. Gal ginian dipegangin ini. Ntar dipegang lagi ini. Itu kan namanya main-main itu tangan. Jentil tuh tangannya begitu tuh. Wa tasbiki, ngapurancang. Jangan begini. Kan anak wadi duduk kalau begini ya. Gitu dah. Ini nggak boleh. Namanya kurang adab. Ngapurancang itu namanya. Kalau kita apa namanya? Nyebutnya apa kalau kita, bahasa kita? Panca, berpanca. Ya. Berpanca ya. Kalau nggak salah berpanca ini. Hah? Berpanca. Ya berpanca namanya ini, panca. Tasbik namanya itu. Wa ainaihi, dan juga menjaga kedua matanya. Antafrikin nazari, daripada apa, ngolah ngalih, apa sih itu namanya? Jelalatan bisa juga. Penglihatannya ya. Min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Gitu. Kalau nggak ada kebutuhan nggak usah ngelihat ke sana kemari gitu ya. Tuh tugas guru, tugas ulama, orang alim tuh begitu. Wali wa'id, dan hendaknya orang alim juga menjauhkan anil mizahi, daripada guyonan. Apa guyonan? Jangan banyak bercanda kalau lagi ngajar. Hah? Jangan banyak bercanda, jangan banyakkan guyon. Wa kasratid doki, dan juga banyak tertawa. Ini menyalahi aturan ini. Jadi tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran dia masukin humor.
Dia masukin apa namanya guyonan yang bisa menimbulkan tawa riuh. Yang lain pada ketawa. Fa innahu yuqallilul haibata. Karena sesungguhnya banyak guyonan dan banyak tertawa itu akan mengurangi wibawa. Yuqallilul haibah artinya menyedikitkan wibawa, mengurangi wibawa. Wa yusqitul hasamata dan juga menjatuhkan kehormatan. Jadi wibawa seorang guru berkurang. Ya, kehormatannya jatuh karena terlalu banyak guyon. Akhirnya karena guyon-guyon sudah diajarikan bumbu di dalam setiap pembicaraannya bisa terpleset. Gara-gara satu kalimat bisa menjadi berubah. Ya, gara-gara apa itu? ST. Jadi viral. Itu gara-gara satu kalimat doang itu. Ya, yang diucapkan kedengarannya sangat tidak pantas. Nah, itu jatuh semuanya. Ya, makanya nggak boleh banyak guyon atau banyak tertawa. Itu akan mengurangi wibawa dan juga menjatuhkan kehormatan. Itu namanya pesan moral begitu itu. Supaya dijaga ini. Kemudian wala yudarrisu waqta ju'in. Guru atau orang alim tidak boleh mengajar waktu dia dalam keadaan lapar. Jangan ngajar kalau lagi lapar. Emosi jadinya. Bener-bener ini. Saya pernah itu. Waktu di MI dulu. Tahun 95. Itu ngajar dalam keadaan lapar. Akhirnya begitu. Gelisah. Ya, kita juga ngajar nggak fokus. Kenapa? Karena nahan perut lapar. Jadi kalau waktu kita lapar jangan ngajar. Makan dulu biar kenyang. Watosin dan juga dalam keadaan haus, ngelak. Syadida ini lapar dan haus yang berlebihan. Kalau udah sangat lapar, sangat haus, jangan ngajar. Ya, jadi tidak konsentrasi. Kalau puasa melain, udah ada persiapan dari semalam. Paling tidak sepiring gitu. Auhamin atau dalam keadaan susah. Susah di rumah lagi ada urusan, ada apa namanya, ada masalah. Udah nggak usah ngajar, diem aja di rumah. Minta izin sama kepala sekolah. Au godobin atau dalam keadaan marah, emosi, itu nggak boleh ngajar. Akhirnya murid jadi korban karena emosi, lagi marah. Susah, marah di rumah, dibawa-bawa ke sekolah. Bawa-bawa ke majelis taklim misalnya, udah kacau. Au nuasin atau mau ngajar dalam keadaan ngantuk. Akhirnya bukan ngajar, tidur. Ya, jadi nggak khusyuk, nggak konsentrasi karena ngantuk matanya. Au fi hali bardin atau dalam keadaan yang dingin, muklimin yang sangat menyakitkan. Kalau lagi dingin yang sangat menyakitkan, menggigil gitu maksudnya ya. Dingin yang berlebihan, itu nggak usah ngajar. Lebih baik diam, bungkal. Iya. Ya karena terlalu dingin. Waharin atau dalam keadaan waktu panas. Gerah. Ya nyelekep. Coba kalau lagi nyelekep kita nggak ada kipas angin, nggak ada AC, gimana keadaan? Meringsang ya? Iya meringsang. Muzijin, apalagi yang meresahkan. Udah. Duduknya juga udah nggak bisa diem. Keadaannya panas. Udah gersang rasanya. Waya jelisu dan duduk. Siapa alim? Barizan. Sekiranya tampak, kelihatan. Li jami'il hadirin. Kepada para hadirin. Kelihatan jadinya gurunya. Duduknya, tempat
yang kelihatan, jangan banyak yang ada aling-alingannya. Wal yuwakir, dan hendaklah menghormati, mengagungkan siapa alim, afadilahum, orang-orang yang utama, yang paling utama di antara mereka. Mungkin keutamaannya bil ilmi, karena ilmunya, ya. Siapa? Ya kiai misalnya, habib misalnya, karena ilmunya. Pak Ustadz misalnya, ausini, atau karena umurnya. Dia lebih utama, lebih tua umurnya daripada kita. Kita utamakan beliau. Ayo suruh duduk di depan sini, duduk di depan. Kalau di panggung ya suruh naik ke panggung. Gitu. Awis solahi, atau kesolehannya lebih utama, kesolehannya. Awis syarafi, atau kebangsawanannya. Bangsawanannya mungkin dari turunan ningrat atau pejabat, kan gitu ya. Boleh itu diutamakan. Wayarfa'uhum, dan mengangkat, artinya menghormati guru itu kepada hadirin atau afadilihim ala hasabi taqdimihim, ya sesuai dengan lebih majunya fil imamati, di dalam kepemimpinannya. Di kampung yang paling dihormati siapa? Kebetulan dalam acara itu datang, silakan disuruh maju, duduk di depan, naik ke panggung, dihormati. Ya maksudnya seperti itu. Wa yatalattafu bil baqin, dan bersikap lemah lembut kepada yang lainnya. Wa yukrimuhum, dan memuliakannya. Artinya kalau memang di situ ada guru kita, kita sebut guru kita. Oh, beliau dulu adalah orang yang ngaji saya, ngajar ilmu ini, ilmu itu, disebut dalam acara tersebut. Itu namanya wa yukrimuhum. Bi husnil kalami, dengan bahasa yang bagus. Bahasa kita gitu tuh. Dengan omongan yang bagus. Artinya bahasanya yang bagus, jangan bahasa kampungan dipakai. Kalau dalam acara-acara begitu. Ada bahasa yang bagus. Wa talaqatil wajhi, wajah yang sumringah, yang ajer, yang berseri-seri, ditampakkan. Jangan lagi ngajar kelihatannya asem. Iya, jadi jelek. Wa husni mazidil ihtiram, dan penghormatan yang bagus melebihi. Artinya penghormatan itu yang lebih bagus. Diberikan penghormatan kepada orang-orang yang punya keutamaan. Wa yakumu, dan guru juga walaupun dia lagi ngajar berdiri. Siapa alim li akabiri ahlil islami, karena ada beberapa pembesar ahlil Islam, ya tokoh-tokoh agama misalnya datang. Nah itu harus diberikan penghormatan dengan berdiri. Ala sabilil ikrami, atas cara yang memuliakan. Ya, dengan cara memuliakannya, itu sebagai penghormatan kita diri kalau ada tokoh-tokoh agama yang datang. Wayal tafitu ilal hadirin, dan orang alim itu menoleh kepada jamaah, orang-orang yang hadir. Iltifatan, dengan menoleh, kosoda, yang sederhana. Nah, itu. Artinya dia menyederhanakan bihasabil hajah, sesuai dengan hajatnya, kebutuhannya. Wa yakhusu, dan mengkhususkan siapa alim, man, kepada orang yukallimuhu, yang ia ajak bicara. Aw yas'aluhu, atau yang ia ajak, atau yang ia bertanya. Ya, yang ia tanya bimazidil iltifati,
dengan menambah perhatian, begitu maksudnya, yang menoleh, dengan menambah perhatian nolehnya kepada orang tersebut. Wa ikbalin alaihi, dan menghadap kepadanya. Jangan ngomong kepada orang yang sebelah kiri, mukanya menghadap kanan. Itu kan namanya nggak sopan, kurang adab. Wa in kana shagiran, meskipun yang diajak bicara atau yang ditanya itu adalah anak kecil, au wadian, atau orang rendah atau masyarakat jelata, ya. Iya, jangan yang ditanya atau diajak bicara di depan dia madepnya ke kanan, ya. Fa inna tarkazalika, karena sesungguhnya meninggalkan, menoleh kepada orang yang diajak berbicara itu, min af'alil mutakabbirin, termasuk pekerjaan orang-orang yang sombong. Yang di depannya diajak bicara tapi madepnya ke kanan, itu namanya orang sombong tuh begitu. Wa yuqaddimu, dan mendahulukan siapa alim, ala syuru'i fi tadrisi. Maksudnya di sini sebelum memulai pelajaran, sebelum memulai mengajar, gitu ya. Qira'ata syai'in min kitabillahi ta'ala, membaca sedikit daripada kitab Allah Ta'ala. Kita baca Fatihah, ya. Kita baca Fatihah, itu biasanya seperti itu. Selalu kita baca Fatihah. Tabarrukan, karena mengambil keberkahan. Wa tayammunan, dan juga mengambil keberkahan, sama. Tabarrukan dan tayammunan itu sama. Wa yad'u, dan berdoa siapa alim, aqibal qiraati, setelah dia membaca apa yang dia baca. Li nafsihi, dia tujukan untuk dirinya, walil hadirin, dan juga untuk jamaah, walisairil muslimin, dan juga untuk semua kaum muslimin. Doakan. Tadi kita udah baca Fatihah, juga kita baca doa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darain. Namanya doa buat kita juga, buat pengarang kitab. Wali waqifin, juga doain buat yang punya wakaf, makan ini, tempat ini. Ya, kalau dia itu masjid, ya siapa wakafnya masjid di sini, Pak Haji Dahlan, Pak Haji Daun, ya, wakaf masjid kita doain. Cuma kalau saya bacanya wali arwahi jama'atina fi hadzal masjid, mencakup keseluruhan, ya. Jadi mendoakan orang yang punya wakaf, maka nahu, tempatnya masjid, ya. Misalnya di sini masjid adalah masjid, kita sebut Pak Haji Dahlan, Pak Haji Jaun, ya. In kana fi madrasatin, kalau memang dia di madrasah, ya sebut siapa pewakafnya, yang mewakafkan madrasah sekolah itu siapa. Mauqufatin, yang diwakafkan, ya kita sebut yang mewakafkan masjid, yang mewakafkan sekolah. Kenapa disebut jaza'al li husni fi'lihi, sebagai balasan karena kebaikan amalnya, pekerjaannya. Jadi karena baiknya pekerjaannya itu kita sebut, kita doain. Wa tahsilan li qasdihi, dan menghasilkan apa yang ditujunya. Artinya dia pengen kalau sudah jadi wakaf ini punya pahala jariyah, tercapai cita-citanya. Itu begitu maksudnya wa tahsilan li qasdihi, berhasil tujuannya, pengen punya pahala yang terus-menerus mengalir setiap saat. Itu tujuannya itu. Setelah mendoakan summa yasta'izu, kemudian meminta perlindungan siapa alim billahi, kepada Allah,
minasyaitonir rajim, daripada kutukan setan yang terkutuk, daripada setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yusammi dan menyebut bismillah, nama Allah. Wa yusammillah ta'ala, dan menyebut atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa yahmaduhu, dan memuji kepada Allah, alhamdulillah. Ya, seterusnya wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan juga kepada keluarganya. Wa yataradda, dan berdoa minta ridho. Maksudnya an a'immatil muslimin, daripada pemimpin-pemimpin umat Islam, orang-orang Islam. Maksudnya kalau dia adalah sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, itu namanya taroddi. Ya taroddi itu namanya. Wa yatarodda, mendoakan mudah-mudahan diridhoi. Maksudnya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar, ya semuanya radhiyallahu anhu, namanya taroddi. Wa in ta'addadatid durusu, kalau memang bilangan pelajaran-pelajarannya itu banyak, qaddamal asyrafa, maka orang alim itu mendahulukan yang paling utama, yang paling mulia. Ya, pelajaran apa yang paling mulia? Fal asyrafa, kemudian berikutnya. Fal asyrafa, berikutnya. Pelajaran yang paling mulia, kemudian yang berikutnya. Wal ahamma, dan pelajaran yang paling penting. Fal ahamma, kemudian berikutnya. Gitu ya. Jadi kalau kita artikan itu, orang alim itu mendahulukan pelajaran yang paling mulia, fal asrofa, kemudian yang rada mulia, wal ahamma, pelajaran yang paling penting, fal ahamma, kemudian pelajaran yang rada penting, berarti ada rada-radanya untuk membedakan. Wa yuqaddimu, dan mendahulukan siapa alim tafsir Al-Qur'ani, pelajaran tafsir Al-Quran. Summal hadisa, kemudian pelajaran hadis. Summa usuladdin, kemudian usuladdin itu pelajaran tauhid, akidah. Ya, dasar-dasar agama. Summa usulal fikih, kemudian usul fikih. Summa kutubal mazhabi, kemudian kitab-kitab mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, ya, Hambali. Summan nahwa, dan kemudian pelajaran ilmu nahwu. Ya, semuanya itu adalah pelajaran-pelajaran yang penting. Wa yakhtimud darsa, wa yakhtimu, dan hendaklah memungkasi, menutup atau menyudahi siapa alim ad-darsa, akan pelajaran, bikutubi rokoikin, bikutubi rokoikin, dengan kitab-kitab apa ini ya, yang dapat melembutkan watak, artinya ilmu tasawuf, gitu. Ilmu tasawuf, liufida, supaya diambil faedahnya ilmu tersebut al-hadirina, oleh para hadirin jamaah yang hadir. Tathhirul batini, sebagai pensucian batin, pensucian hati. Artinya menyucikan hatinya. Jadi dicuci, dibersihkan dengan ilmu tasawuf. Artinya ilmu akhlak, nama tasawuf.
Wa yasilu dan menyambung siapa alim fi darsihi di dalam pelajarannya ma yang bagi wasluhu sesuatu yang layak yang memang harus disambung, jangan sampai terputus ya, nyambung terus pelajarannya. Kalau terputus, nah nanti akan berubah pengertiannya. Wayakipu dan berhenti siapa alim fi mawadi'il waqfi pada tempat berhenti. Kalau ada komanya ya koma gitu ya. Wa munqata'il kalami dan tempat terputusnya kalimat akhirnya, artinya tempat berakhirnya kalimat. Ya. Kalau sudah berakhir berarti di titik gitu ya. Titik. Wala yazkuru dan jangan sekali-kali menyebut siapa alim subhatan. Subhah ini kan artinya kesamaran. Yang dimaksud adalah perbedaan pendapat. Subhatan itu perbedaan pendapat fid dini di dalam urusan agama. Firdarsin dalam satu pelajaran. Kalau lagi ngasih pelajaran jangan nyebut perbedaan pendapat dari satu orang dengan pendapat yang lainnya. Wa yuakhirul jawaba anha dan jangan juga mengakhirkan jawaban daripada syubhat tadi. Kalaupun memang ada ya perbedaan pendapat dikemukakan, itu harus langsung dijawab. Ila darsin akhor, jangan sampai ditunda sampai pelajaran berikutnya. Nah ini jadi terputus, nggak nyambung. Kalau sekarang misalnya timbul perbedaan pendapat yang belum jelas secara rinci penjelasannya, lalu ditutup. Nah besok mungkin juga ada yang nggak hadir. Ada yang nggak hadir, berarti dia tidak nyambung. Bal yazkuruhuma, bahkan tetapi orang alim itu harus menyebutkan keduanya. Maksudnya perbedaan pendapat dan juga jawabannya. Jami'an semua. Kalau memang disebutkan jawaban daripada perbedaan pendapat itu harus segera disebutkan saat itu juga. Au yada'ahuma, atau keduanya meninggal atau dia meninggalkan keduanya. Ya. Subahnya atau perbedaan pendapatnya itu tidak dibicarakan karena jawabannya juga tidak ada, begitu. Jadi nggak usah dibahas jami'an semuanya. Lima fihi, karena sesuatu pada yang disebutkan subhat tadi itu minal mafsadati, artinya bisa terjadi kerusakan paham. Pahamnya jadi orang itu jadi rusak. Karena ada perbedaan pendapat tapi tidak diberikan jawaban. Nah, itu jadinya rusak pendapatnya. La siyama, apalagi in kana darsu, jika ada pelajaran itu majma'al khawasi wal awami, adalah tempat berkumpulnya orang-orang khusus dan orang-orang awam. Orang khusus, orang awam. Ada juga yang mengartikan orang khusus itu artinya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Orang awam itu adalah orang-orang yang pemahamannya di bawah standar. Wala yutilud darsa, dan jangan memperpanjang pelajaran. Ini seorang alim, tatwilan dengan panjang lebar, mumilan yang membosankan, wala yuqasir, dan juga jangan meringkas, taksiron dengan seringkas-ringkasnya, mukhilan yang dapat mengurangi makna atau menimbulkan cacat. Nggak boleh pelajaran-pelajaran terlalu panjang juga, apalagi juga terlalu diringkas atau disingkat. Wa yurai, dan menjaga siapa alim fi dzalika
dalam masalah pelajaran tersebut, ya panjang pendeknya, maslahatul hadirin adalah kemaslahatan pada jamaah yang hadir fil faidati di dalam memberikan faedah ilmunya, fitatwili di dalam penjelasan yang cukup panjang. Wala yabhasu dan jangan membicarakan atau membahas di makomin dalam satu makom tempat, au yatakallamu atau berbicara siapa alim ala faidatin atas satu faedah ilmu, illa fi maudhi'i dzalika kecuali dalam tempat tersebut makom itunya. Artinya kalau bukan pelajaran itu jangan disebut yang lain. Fala yuqaddimuhu dan jangan mendahulukan siapa alim kepada zalika makom tadi, alaihi atas tempat makom tadi. Wala yuakhiruhu dan jangan juga mengakhirkan anhu daripada makom tadi illa limaslahatin kecuali tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Tak tadi yang dituntut dalika demikian, mendahulukan dan mengakhirkan. Jadi semuanya harus ada jawaban dari setiap persoalan. Nah itulah tata krama bagi seorang guru di dalam menyampaikan pelajaran, dan itu terhadap pelajarannya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mudah-mudahan menjadi berkahan buat kita semuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya Tawwab tub 'alaina ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya Tawwab tub 'alaina ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya Tawwab tub 'alaina ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.